kitab Manzumah Qawaid Fiqhiyah, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan inti dari daurah ini. Kita mulai membahas bait-bait kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ali arfaki wa jami'i asyai wal mufarriki. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Arfaq, zat yang maha lembut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Ali yang maha tinggi, Al-Arfaq yang maha lembut, wa jami'i asyai wal mufarraqi wal mufarriki. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyatukan dan memisahkan. Jami'i menyatukan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali yang memiliki sifat Al-Ali, tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ada pada tiga hal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yakni uluz zat, ketinggian secara zat, yang kedua ulu qadar, ketinggian secara sifat-sifatnya yang sempurna, dan yang ketiga ulul qahar, yakni ketinggian dalam makna berkuasa atas seluruh makhluk. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Ali allazi lahu uluwu at-tam mutlaq min jami'i wujuh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Ali itu maknanya adalah yang memiliki ketinggian secara sempurna lagi mutlak pada setiap sisinya. Jadi Ali itu maknanya yang memiliki sifat ketinggian secara mutlak dan kesempurnaan dalam berbagai macam sisinya. Sisi yang pertama ulu zat, ketinggian zat. Maklum Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara zat ali, ulu, bukan berada di mana-mana bercampur dengan makhluk ataupun yang semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ulul qadar, yakni ketinggian secara sifat-sifatnya sempurna. Walillahi masalul a'la, dan bagi Allah lah perumpamaan, permisalan al-a'la yang paling tinggi. Iya. Kemudian yang ketiga ulul qahar, yakni ketinggian berdasarkan kekuasaan,
kesempurnaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Ali Al-Arfaq. Arfaq adalah isim takbir dari arif. Rifku maknanya adalah lembut atau sangat halus. Isim takbirnya adalah arfaq, seperti kitab, seperti kabir, akbar, sogir, asgar, rafiq, arfaq. Dia isim takbir dari rafiq. Di antara arfaq adalah isim takbirnya, isim yang menunjukkan paling besarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat rafiq, ternamai dengan nama ar-rafiq. Inna allaha rifqa yuhibbur rifqi fi kulli syai', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ar-rifqa, dan mencintai arif dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha halus, dan mencintai kelembutan dalam setiap keadaan. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi arfaq adalah isim takbir dari arifqa. Wa jami' asya'i wal mufarriki, yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkan. Hal-hal yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan. Hal-hal yang berbeda Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan. Iya. Sebagaimana kemudian hal yang sama, yakni kewajiban setiap muslim wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, Allah kumpulkan dalam tauhid. Iya kan? Jadi setiap manusia wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam tauhid, yakni kewajiban manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dan memisahkan. Dan berhubung kemudian fenomena-fenomena penyembahan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak berbilang, Allah Subhanahu wa ta'ala pecahkan dalam bentuk syirik. Iya kan? Syirik, syarikah, bersekutu. Berapa yang bersekutu? Allahu a'lam. Yang pasti lebih dari satu. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan manusia dalam satu jenis, dan manusia bukan jin, maka dipisahkan minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Jadi was-was bisa muncul dari jin dan bisa muncul dari manusia. Allah pisahkan. Itu mufarrik. Tetapi kemudian ketika jin dan manusia wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, Allah kumpulkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang mengumpulkan dan memisahkan. Berhubung jin dan manusia wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, Allah kumpulkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Berhubung kemudian
godaan, bisikan, waswas bisa muncul dari manusia dan jin, Allah pisahkan minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan binatang-binatang yang layak untuk dijadikan kurban dengan penyebutan al-an'am. Betul? Bahimatul al-an'am. Allah kumpulkan. Yang kata para ulama, bahimatul al-an'am, kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta. Itu istilah umum bahimatul an'am untuk 3 jenis ini. Allah kumpulkan. Dan Allah pisahkan. Inilah yang kemarin kita isyaratkan dalam ilmu apa? Qawaid fikih, khususnya dalam bab bahasan. Ada yang ingat? Al-ashbah wan nazair. Lanjut pada yakni bait yang kedua. Zi ni'ami wasi'ati ghazirah. Zi ni'ami wasi'atil, saya baca per kata saja mungkin ya. Ya. Zi ni'ami wasi'ati al-ghazirah wal hikam al-bahirati kasirah. Zi ini merujuk kepada kepemilikan, yakni zi ini menunjukkan kepada kepemilikan. Dia memiliki nikmat. Siapa dia di sana? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Zi di sana maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ni'am, nikmat. Nikmat al-wasi'ati yang sangat luas. Nikmat yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang sangat luas. Dan al-ghazirah. Al-ghazirah itu melimpah, banyak. Al-ghazirah itu bisa diartikan melimpah, banyak. Tetapi berhubung setelahnya disebutkan al-kasirah pada bait yang kedua, betul? Ada lafaz al-kasirah ya? Wal hikam al-bahirati al-kasirah, betul? Maka ghazirah di sana diartikan melimpah. Karena kasirah diartikan banyak. Ya, ghazirah itu bisa diartikan banyak, melimpah. Tapi berhubung kasirahnya di sana disebut, berarti ghazirah di sana artinya apa? Melimpah. Maklum ya. Kita masih di bait kedua. Allah Subhanahu wa taala pemilik nikmat yang luas lagi melimpah. Wal hikam, hikmah al-bahirah yang bersinar, al-kathirah lagi banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang luas dan melimpah, dan hikmah yang yakni apa tadi? Bahirah, bersinar, bercahaya lagi banyak. Ya. Bait ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa banyaknya yang Dia berikan untuk seorang hamba. Yang nikmatnya itu sungguh sangat luas, banyak, melimpah. Yang Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk mencoba menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Di dalam surat apa? An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, melimpah, luas, yang hamba tidak akan sanggup untuk kemudian menghitungnya. Tetapi atas nikmat yang banyak, melimpah lagi luas tersebut, Allah Subhanahu wa taala hanya wajibkan atas manusia untuk bersyukur. Betul? Dari nikmat yang luas lagi banyak, melimpah tersebut, Allah Subhanahu wa taala hanya wajibkan manusia untuk bersyukur atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidanakum. Dan kata para ulama, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 keadaan. Yang keempatnya harus ada. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyak, ya, itu ada 4 unsur yang 4-4-nya harus ada. Apa yang pertama? Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat dan dia meyakini hal tersebut. Al-i'tiraf biha, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat dan dia meyakini akan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, tuhaddisu biha, membicarakan atau menampakkan nikmat-nikmat tersebut. Tuhaddits maknanya bisa 2, membicarakan nikmat tersebut atau menampakkan nikmat tersebut. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tahaddus bin nikmah, membicarakan atau menampakkan nikmat. Dalam surat apa? Surat apa, ayat apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka fahaddits, bicarakanlah, tampakkanlah, sebut-sebutlah. Yang ketiga, wasarfuha fi taatillah, dan mengarahkan nikmat tersebut, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, wa la yusta'ana bi syai'in min ni'matihi ala ma'siyatihi, dan jangan menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk bermaksiat kepadanya. Inilah apa yang dikatakan sebagai rukun syukur terhadap nikmat. Ada berapa? 4. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua at-tahaddus, yang ketiga apa, yang ketiga tadi? As-sarf ala taatillah, yang keempat menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas seorang hamba ketika dia berikan nikmat yang sedemikian banyak, itu hanya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada kita untuk membalas nikmat tersebut, karena sudah barang tentu tidak akan mungkin hamba membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa seorang hamba bisa membalas nikmat mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa seorang hamba bisa membalas nikmat udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dengan cara apa kita sebagai seorang hamba bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran?
Dengan cara apa? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwasanya antumul fuqara, kalian itu manusia fakir, sangat berhajat kepada diriku dan akulah yang maha kaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit pun seorang hamba tidak akan mungkin bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya satu yang Allah tuntut, bersyukur. Bait yang pertama, bait yang kedua dari Manzumah Qawaid Fiqhiyah ini berisi sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada bait yang ketiga. Bait yang ketiga. Summa salatu ma'salami daimi ala rasuli Quraisy khatimi. Thumma salatu ma'salami daimi. Kemudian sanjungan ma di sana ma'a sebenarnya ya. Ma'a. Loh Ustadz, kenapa ma'a jadi ma'? Itu darurat syair. Dalam ilmu balaghah ada darurat syair, dan dikatakan oleh ahli balaghah ada 24 darurat syair, supaya kemudian qafiyahnya, apa qafiyah ya? Bukan ini, bukan penutup kepala yang hitam itu, bukan. Apa qafiyah? Aduh susah saya nerakinnya. Supaya rimanya itu tetap terjaga, apa? Paham ya? Rima, qafiyah. Ya. Qafiyah itu bukan, yang pertama bukan kopi peci, yang kedua apalagi kopi. Nah, ketika Anda bilang kopi itu isyarat. Mana kopi? Aina kopi. Ghairu mawjud. Aina kopi. Baik. Jadi dalam syair itu ada darurat syair. Mantap. Ahsanul ilaik. Aduh. Jadi di dalam apa? Di dalam syair itu ada darurat syair, ada 24 bahkan lebih darurat syair. Ini sebenarnya ma'a, tetapi dibacanya ma'. Kenapa begitu? Ya untuk menjaga qafiyahnya, untuk menjaga ritmenya. Ya? Untuk menjaga apa? Ritmenya dan seterusnya. Ya, summa salatu ma'salami daimi. Kemudian sanjungan dan salam daimi, senantiasa. Daim itu senantiasa, tidak terputus, continue. Ya. Kemudian as-salatu sanjungan, ma'salami dan salam daimi, senantiasa, ala rasuli Quraisyi khatimi, kepada Rasul yang dia orang Quraisy dan khatim, penutup para nabi dan rasul. Khatim di sana maksudnya adalah penutup para nabi dan rasul. Ya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Rasul yang dia adalah orang Quraisy serta penutup para nabi dan rasul. Disebutkan Rasul di sana orang Quraisy dan penutup para nabi dan rasul. Maklum maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam, betul? Iya, ketika disebutkan Rasul maka dia bisa macam-macam, bisa mulai dari zamannya Nabi Nuh, ya enggak? Setelah Nabi Nuh ada lagi Rasul yang lain sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya enggak?
Tapi ketika disebutkan Quraisy, maka tidak ada nabi dan rasul yang orang Quraisy kecuali hanya satu. Apalagi ketika disebutkan sebagai khatim, penutup, maka rasul di sana maklum yang dimaksud adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian sanjungan dan salam senantiasa tertuju kepada seorang rasul, orang Quraisy, dan dia adalah penutup para nabi dan rasul. Ini keyakinan seorang muslim bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak ada lagi nabi setelahku. Maka telah menjadi kesepakatan para ulama, siapa yang mendakwahkan dirinya adalah seorang nabi dan rasul sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam berdasarkan ijma'. Jelas. Ya. Lalu apa makna as-shalah di sana? Atau apa makna salawat? Kata Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari, salawat apabila berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyanjung, meninggikan hamba tersebut di hadapan para malaikat dan manusia secara umum. Ini kata Imam Fudail bin Iyad. Apa makna salawat? Kalau salawat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyanjung, ya, memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat dan manusia secara umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyanjung? Maaf, di mana Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seseorang? Ayat apa? Innallaha wal malaikati yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersalawat kepada nabi. Jadi kalau salawat, jadi dari ayat ini kan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, malaikat bersalawat kepada nabi, dan orang-orang mukmin bersalawat juga kepada nabi. Betul? Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW? Tiga: Allah, malaikat, dan orang-orang mukmin. Tapi kalau salawat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bersalawat kepada seseorang, bukan Allah Subhanahu wa taala berdoa. Iya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berdoa, siapa yang mengijabah doa Allah? Karena dialah pemilik pengijabahan doa. Siapa yang mengijabah doa Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau salawat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, maknanya adalah, kata Imam Fudail bin Iyad, Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji hamba tersebut, nabi tersebut di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluk secara umum. Tapi kalau salawat yang bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut. Iya kan? Makanya Rasul kita mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, ya kan? Maka dia akan mendapatkan apa? 10 kali doa dari sisiku. Ini dia. Lanjut bait yang keempat. Wa alihi wa sahbihi abrar haizi maratibal fakhar. Wa alihi, dan keluarganya, yakni keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait beliau,
ya, wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat beliau. Al-abrar, al-abrar di sana maksudnya adalah mereka orang-orang yang baik, yang kebaikannya sangat banyak. Abrar di sana dari kata-kata bir, sering dengar? Bir wa taqwa, betul? Ya, abrar di sana adalah mubalaghah dari bir, yakni yang kebaikannya sangat banyak. Wahaizi maratib al-fakhar, dan yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan, mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Para sahabat sampai kepada kedudukan yang membanggakan karena dua hal. Karena mereka sungguh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, itu yang pertama. Dan yang kedua, membangun amal soleh di atas ilmu tersebut. Dikatakan oleh para ulama, wasyarfuhum bil ilmi nafi wa amal saleh, dan ketinggian derajat mereka yakni para sahabat diperoleh dengan dua sebab. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Bait yang ketiga dan yang keempat ini sanjungan kepada Rasulullah, pujian kepada para sahabat, sanjungan kepada Rasulullah, pujian kepada keluarga beliau dan para sahabat. Bait keberapa? Ketiga dan keempat. Harap antum kasih judul-judul ya. Bait pertama, kedua ngebahas ini, bait ketiga, keempat ngebahas ini. Jadi apa? Jadi mudah kita. Jadi mudah kita apa? Mudah belajarnya, lebih masya Allah, jazakallahu khairan. Jadi kita lebih mudah belajarnya. Jadi pada suatu waktu ba'da daurah ini, antum kalau mau merujuk jadi lebih mudah, lebih gampang, begitu ya. Bait pertama, kedua membahas tentang apa tadi? Sanjungan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bait kedua, bait ketiga, bait ketiga, bait keempat, sanjungan, pujian kepada Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat. Kita lanjut bait kelima, bait keenam. Bait kelima, bait keenam. I'lam hudita ana afdala minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. I'lam, ketahuilah, hudita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu petunjuk, hidayah. Hudita yakni hidayah, agar engkau mendapatkan hidayah. Ana afdala minan, bahwasanya sebaik-baik kenikmatan, minan itu kenikmatan atau perbekalan ya, adalah apa? Ilmun yuzilu syak anka waddaran. Sebaik-baik nikmat atau perbekalan adalah ilmu yuzilu syak, yang menghilangkan asyak. Ini yang pertama, menghilangkan syak, keraguan dari sisimu, waddaran, dan kotoran dari hatimu. Menghilangkan keraguan
dari dirimu dan menghilangkan kotoran dari hatimu. I'lam, ketahuilah, thariqah yang bagus dari Syekh mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Bagus sekali thariqahnya ya. Hudita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah. Sifat yang baik sekali dari seorang pengajar, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang belajar darinya dan atau membaca tulisannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pengajar. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia ajar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau petunjuk hidayah. Ana afdala minan, sebaik-baik perbekalan atau nikmat. Apa itu? Ilmu. Ketika dikatakan sebaik-baik perbekalan atau nikmat adalah ilmu, maka para ulama menjelaskan maksud dari ucapan ini. Ya, perkataan afdala minan, sebaik-baik perbekalan atau nikmat, itu bil iktibari fid dunya, ditinjau dari kehidupan seorang hamba di dunia, bukan sebaik-baik nikmat secara mutlak. Karena apa sebaik-baik nikmat secara mutlak? Hayo, sebaik-baik nikmat secara mutlak apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bahkan penghuni surga yang telah lama di surga merasakan sekian banyak nikmat surga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya sehingga penghuni surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa atas seluruh nikmat yang telah mereka rasakan. Bayangkan coba. Maka sebaik-baik nikmat secara mutlak itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka perkataan afdalu minan, sebaik-baik nikmat di sini, ini bi'tibar fid dunya, ditinjau dari keadaan seorang muslim, ditinjau dari keadaan seseorang di dunia. Kalau ditinjau dari keadaan seseorang di akhirat, atau ditinjau dari keadaan seseorang secara mutlak di dunia dan di akhirat, maka yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghuni surga saja lupa akan kenikmatan surga ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang pertama kali, mereka kemudian menunggu-nunggu untuk melihat lagi wajah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berikutnya. Ada kitab bagus dalam masalah ini, judulnya Maza Ba'dal Maut, apa yang terjadi setelah seseorang mati. Tulisan Syekh Husain bin Audah Awisyiyah, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bagus sekali menjelaskan keadaan seseorang setelah dia mati sampai berakhir di surga atau neraka, na'udzubillah min zalik. Bagus, Maza Ba'dal Maut. Kitabnya nggak tebal, bagus sekali. Bagus untuk tazkiyatun nufus. Ya. Jadi yang dimaksud afdhalu minan, sebaik-baik nikmat di sini adalah ditinjau dari segi kehidupan manusia di dunia.
Tapi ada juga yang mengatakan sebaik-baik nikmat di sini nikmat secara mutlak, karena nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu didapatkan karena nikmat ilmu, ya enggak? Iya kan? Makanya sebagian ulama semisal Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika membantah orang-orang yang memustahilkan manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka kata Imam Ibnul Qayyim, mereka terhalang dari mempercayai dalil-dalil syar'i tentang seseorang penghuni surga melihat wajah Allah, maka mereka juga akan terhalang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena mereka terhalang untuk mempercayai dalil-dalil syar'i tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mereka juga terhalang untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, yakni apa? Hadil arwah ila biladil afrah. Terlepas dari afdol di sini apakah mutlak atau muqayyad, bi'tibar dunia atau yang selainnya, tapi tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu nikmat yang sangat besar. Nggak diragukan lagi. Ya, afdala minan ilmun. Nikmat yang paling besar apa itu? Ilmu. Dan ilmu itu dikategorikan bermanfaat di sisi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala apabila bisa menghasilkan dua hal. Hal yang pertama, yuzilu syak anka, yakni menghilangkan keraguan dari dirimu. Yang kedua, waddaran, menghilangkan kotoran dari hatimu. Menghilangkan keraguan ini urusannya dengan syubhat. Menghilangkan kotoran ini urusannya dengan syahwat. Betul? Dan hanya dua hal yang menyebabkan manusia binasa, kalau tidak syubhat atau syahwat. Maka benar Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, menghilangkan keraguan. Dengan hilangnya keraguan maka menunjukkan terangkatnya apa? Terangkatnya apa? Syubhat. Ya, hilangnya keraguan, terangkatnya keraguan, betul. Hilangnya keraguan maka menunjukkan apa? Terangkatnya syubhat. Betul? Hilangnya kotoran di dalam hati menunjukkan terangkatnya syahwat. Dan yang menjatuhkan manusia kepada kebinasaan hanya dua atau salah satu dari dua hal ini, syubhat atau syahwat. Makanya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-153, ya, ketika menafsirkan lafadz subul dalam surat Al-An'am ayat ke-153, Imam Mujahid mengatakan jalan-jalan tersebut kalau bukan syubhat maka dia syahwat. Hanya dua. Atau kemudian perkawinan antara syubhat dengan syahwat. Nauzubillah. Iya. Lanjut pada bait yang ke-6. Wa yakshiful haqq lidzi qulubi wa yusalu abda ila matlubi wa yusilu abda ila matlubi. Dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran. Jadi ilmu itu terang benderang,
menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran. Ya, wa yusilu abda ila matlubi, dan menghantarkan hamba kepada apa yang menjadi tujuannya. Menghantarkan hamba kepada apa yang menjadi tujuannya. Dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran, ya, yakni mendatangkan keyakinan atas diri seorang hamba bahwasanya ini memang kebenaran yang sesungguhnya, bukan praduga, bukan sesuatu kebatilan yang dirasa sebagai suatu kebenaran, tapi memang kebenaran sebagai sesuatu kebenaran. Ini kan doa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai suatu kebenaran dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah aku kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berikanlah aku kekuatan untuk menghindarinya. Apa doa Umar bin Abdul Aziz? Hah? Apa doanya dalam bahasa Arabnya? Sah, betul. Itu doa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Warzuqni tinabah wa arina batila batila warzuqni tinabah. Kebenaran sebagai suatu kebenaran, karena sebagian orang menganggap kebatilan sebagai suatu kebenaran. Ya? Sebagian orang menganggap kebenaran sebagai suatu kebatilan, kebatilan sebagai suatu kebenaran, atau kebenaran bercampur dengan kebatilan. Di satu sisi kebenaran, tapi di sisi lain kebatilan. Ya, ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang bisa menunjukkan kita kepada ini kebenaran yang hakikatnya, sesungguhnya. Ini kebatilan yang sesungguhnya. Ya, dan wa yusilul abda ila matlub, yang menghantarkan seorang hamba kepada tujuannya, menghantarkan hamba kepada tujuannya, atau menghantarkan hamba kepada apa yang dia inginkan. Ya, tapi sebenarnya kalau lafadznya lebih tepat kepada tujuannya. Ya, apa tujuan hamba? Macam-macam, bisa benar bisa salah, tapi tujuan diciptakan hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mentauhidkannya. Maka ilmu yang benar adalah ilmu yang menghantarkan seorang hamba kepada tujuannya, yakni menjadikan dia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dia mendudukkan dirinya di dalam maqam ubudiyah. Lafadz maqam ubudiyah, ya, yakni dalam setiap keadaannya hamba ini seorang hamba, maaf saya robah ucapan saya, dalam setiap keadaannya orang ini sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maqam ubudiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku bagus dalam masalah ini, judulnya Al-Ubudiyah, bagus sekali. Ya? Karena sampai kapanpun seorang hamba tetap hamba, tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi kholik. Ya, jadi fungsi kita belajar apa? Apa fungsi kita belajar berdasarkan bait kelima keenam ini? Apa fungsi kita belajar? Untuk menghilangkan syahwat dan syubhat, betul? Apalagi fungsi kita belajar berdasarkan bait kelima dan keenam ini? Hah? Apa? Iya, nggak begitu harusnya jawabnya.
Meyakini kebenaran sebagai suatu kebenaran, begitu ya. Dan kebatilan sebagai suatu kebatilan, itu yang ketiga. Apalagi tujuan kita yang paling utama di dalam belajar? Iya betul, mendudukkan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bait kelima dan keenam ini disebutkan 4 tujuan seseorang muslim belajar. Yang pertama menghilangkan syubhat, yang kedua menghilangkan syahwat, yang ketiga untuk mengetahui kebenaran sebagai suatu kebenaran, kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan jangan sampai mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan yang keempat agar seorang hamba tersebut tetap berada di dalam makom ubudiyah. Bait kelima, bait keenam ini berbicara tentang manfaat ilmu dan tujuan seorang belajar. Kita lanjut bait yang ke-7. Ya, bait yang ke-7. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'ati masaili syawadrid. Fahris itu hendaklah engkau bersemangat, bersemangat. Ya, mungkin kita ingat ada hadis ihris alam mayan fauk, bersemangatlah engkau untuk menggapal hal yang membawa manfaat untuk dirimu. Ada ya hadis itu ya, ihris ala mayan fauk. Fahris, bersemangatlah untuk apa? Ala fahmika lil qawaidi, bersemangatlah dirimu untuk memahami qawaid, kaedah. Bersemangatlah dirimu untuk memahami kaedah. Qawaid itu jamak dari qaidah, seperti yang kita terangkan semalam. Jami'ati al-masaili syawarid, yang kaidah itu memiliki sifat jami'ah, merangkum masail, masalah-masalah, syawarid yang bertebaran atau masalah-masalah yang sangat banyak. Syawarid itu apa ya? Bertebaran, banyak, aneka ragam, macam-macam. Kira-kira kayak gitulah terjemahannya. Ya. Fahris, bersemangatlah engkau untuk apa? Untuk memahami. Apa yang dipahami? Kaedah. Kapan sesuatu bisa dikatakan sebagai kaidah? Kalau memiliki sifat jami'ati masaili syawarid, yang mengumpulkan atau merangkum berbagai masalah yang berserakan, beraneka ragam, macam-macam. Jadi bukan hanya satu masalah. Kalau hanya satu masalah disebut apa? Kalau satu masalah disebut apa? Kencang ikhwan. Kalau satu masalah disebut apa? Betul itu. Apa? Iya tadi yang pakai peci. Betul, kencang suaranya, betul. Dobit ya, dobit. Kalau satu, dobit, jamaknya dobit. Iya kan? Kalau cuma satu tidak bisa disebut kaedah, tetapi dobit, patokan. Iya. Maka dia sah disebut sebagai suatu kaidah kalau apa? Dia menghimpun sekian banyak masalah
yang masalah tersebut berserakan, beraneka ragam, artinya lintas bab. Lintas bab. Lafadz syawarid itu artinya lintas bab, bukan hanya bab toharoh saja, bukan hanya bab sholat saja, bukan hanya bab zakat saja, tapi lintas bab. Makanya Imam Syafi'i seperti yang saya katakan semalam mengatakan apa? Masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat 70 bab dari bab-bab fikih. Bayangin 70 bab. Bukan hanya satu bab fikih, bab toharoh. Bukan hanya satu bab fikih, bab sholat, tetapi 70 bab dari bab-bab fikih, kata Imam Syafi'i. Bayangin. Jadi sesuatu layak dikatakan sebagai kaidah kapan? Kalau dia mengumpulkan banyak masalah dan masalah-masalah tersebut lintas bab. Ya, kalau hanya satu masalah pada satu bab bukan kaidah, tapi dobit atau jamaknya doabit. Bersemangat ya untuk memahami kaidah-kaidah fikih. Yang kaidah-kaidah fikih ini mengumpulkan banyak masalah yang berserakan, beraneka ragam, macam-macam. Lanjut. Baris yang keberapa? 8 ya? Baris yang ke-8. Betul. Bukan 18. 8 ya. Lanjut. Fa tartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taqtaf subla lazi qad wufiqa. Ya, fatartaki fil ilmi, fatartaki agar anda itu menapak ketingkatan yang lebih tinggi. Nah, ini fungsi mempelajari kaidah fikih, supaya seseorang itu upgrade gitu loh pengetahuannya, naik pengetahuannya. Iya. Maka sebagaimana yang saya katakan semalam, seseorang itu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang mapan di dalam fikih kecuali dia menguasai atau mempelajari sebelumnya 5 permasalahan. Apa yang pertama? Kaidah. Apa yang kedua? Usul. Yang ketiga? Hayo. Doabit. Yang keempat? Maqasid. Yang kelima? Ayo. Bahasa Arab itu ilmu alatnya yang harus. Apa yang kelima? Hah? Ada 5 ya? Hah? Ayo. Jadi tujuan kita belajar qawaid fikih ini agar upgrade gitu loh, apa? Pengetahuan kita, naik tingkatan kita. Setelah saya sebutkan ya, agar naik tingkatan kita mapan di dalam beragama, membereskan kemungkinan salah di dalam menyikapi suatu permasalahan. Ya. Nah, seperti itu. Ini fungsi mempelajari kaidah fikih. Fungsinya banyak sekali. Saya hanya sebutkan 3 atau 4 saja semalam. Tapi fungsinya banyak sekali mempelajari kaidah fikih. Ini nggak saya sebutkan semalam. Ya. Tapi ini diantara fungsinya ya fatartaki, yakni untuk supaya Anda meningkat di dalam ilmu. Fatartaki fi ilmi, supaya meningkat di dalam ilmu, khaira murtaqa, dan ini sebaik-baik jenjang untuk naik. Dan ini mempelajari kaidah fikih ini sebaik-baik jenjang untuk naik tingkatan. Ya.
wa taqtafi sublallazi qad wufiqa, dan dengannya, yakni dengan mempelajari kaidah fikih ini, engkau pada hakikatnya telah mengikuti jalan orang-orang yang wufiqa, yang telah diberikan taufik. Dan dengannya, yakni dengan mempelajari kaidah fikih ini, engkau telah mengikuti jalan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya di mana itu? Subla, kan harusnya subulah. Ya. Nah, itu tadi itu. Yang saya katakan tadi apa? Darurat syair demi menjaga qafiyah. Ya. Yang dengannya, yakni dengan mempelajari kaidah fikih ini, engkau pada hakikatnya telah menempuh jalan orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Yang dimaksud orang-orang yang telah mendapatkan taufik di sini adalah para a'immah, imam-imam kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka semua yang kuat di dalam keilmuannya, ya, yang mapan di dalam berfatwa, yang bisa keluar dari lingkup taklid buta. Ya, kita bukannya mengharamkan bermazhab, tapi taklid buta jelas sesuatu yang terlarang. Itu sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda itu. Taklid buta sesuatu yang terlarang. Kita tidak larang bermazhab, tetapi taklid buta ini sesuatu yang berbeda. Ini urusannya lain ini. Tapi selamanya Anda tidak akan mungkin bisa keluar dari derajat muqallid kalau tidak mempelajari qawaid fikih, nggak bisa. Dan jangan coba-coba Anda berfatwa kalau tidak pernah belajar qawaid fikih, jangan. Kalau Anda tidak belajar qawaid fikih, usul fikih, duabit fikih, maqasid syar'iyah, jangan coba-cobanya Anda berfatwa akan boleh, tidak boleh. Jangan coba-coba. Lalu kalau nggak boleh berfatwa karena nggak mempelajari hal-hal seperti ini, apa? Ya muqallid, taklid. Jangan coba-coba berfatwa. Nah, pembahasan tentang muqallid, taklid dan ijtihad, ya, ini hal yang menarik sekali jemaah. Pembahasan tentang taklid dan ijtihad itu biasanya dibahas di dalam ilmu usul fikih. Ini selingan aja nih. Kita nggak bahas usul fikih sebenarnya, ya. Taklid ijtihad itu biasanya dibahas di dalam bab ilmu usul fikih. Tahukah antum itu dibahasnya kapan? Syarat-syarat seorang mujtahid dibahasnya kapan? Di bagian terakhir dari pembahasan usul fikih. Apa hikmah atau rahasianya? Agar orang-orang kemudian tidak terburu-buru berijtihad sebelum menyelesaikan bab demi bab pembahasan usul fikih. Bab terakhir. Coba yang paling gampang aja, bukunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang judulnya Al-Usul fi Ilmi Usul. Ini pembahasan tentang usul fikih. Bab ijtihad dan taklid ini diletakkan oleh Syekh Utsaimin di bagian paling belakang buku ini. Yang kata para ulama, agar penuntut ilmu tahu diri, jangan kemudian cepat-cepat berfatwa sebelum menyelesaikan dari awal sampai akhir pembahasan usul fikih. Kalau sudah selesai, dirasa menguasai, bolehlah kemudian untuk coba-coba. Tapi tetap juga harus dibimbing oleh ulama. Kan begitu. Tapi sebagian penuntut ilmu kan nggak sabar, ya. Iya kan? Belum tahu yang namanya hukum wad'i itu apa, hukum taklifi apa, gimana membedakan hukum wad'i, hukum taklifi. Ini pembahasan ilmu usul. Kapan sesuatu dikatakan ini wajib, ain, kifayah, bagaimana membedakannya, sigot amr itu apa, sigot nahyu itu apa,
langsung berijtihad, belum melewati fase yang sedemikian panjang lagi melelahkan, lari langsung loncat ke bab ijtihad. Menurut saya ini siapa orang-orang kayak gini? Ini merusak ini orang-orang kayak gini. Hati-hati. Ya. Ada tangganya. Makanya Syekh mengatakan supaya Anda meningkat di dalam kapasitas ilmu, yang dengan ini tingkatan Anda semakin naik seperti Anda menaiki satu anak tangga ke ada. Kalau kita naik tangga kan ya satu persatu ya. Apa ya kita dari undakan satu langsung loncat pengen nyampe undakan kelima. Jajal saja kalau tidak mau kepleset jatuh kemudian berakhir di rumah sakit. Kan satu-satu kita sabar kita ya. Supaya Anda meningkat dalam ilmu dan dia adalah sebaik-baik tangga untuk naik, perlahan, sabar. Ya, yang dengannya engkau telah menempuh jalan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu ada tahapannya, fasenya. Kan begitu. Ya? Yang diterangkan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Ya? Bait ke-8 dan bait ke-9, bait ke-8, bait ke-7 dan bait ke-8 ini menjelaskan kepada kita dua hal. Hal yang pertama, makna kaedah fikih. Betul? Dan hal yang kedua, tahapan atau tangga di dalam menuntut ilmu, khususnya di dalam bab kaidah fikih. Bisa kita lanjut? Apa tuh? Yang ke-7 dan yang ke-8? Ya, bait yang ke-7 dan bait yang ke-8 ini ya memuat dua hal. Ya banyak sih, tapi dua hal penting. Ya. Hal yang pertama makna kaedah. Apa makna kaedah? Mengumpulkan banyak masalah yang bertebaran berserakan di mana-mana. Lintas bab. Ya. Dan tangga atau tahapan menuntut ilmu. Baik. Lanjut ya. Bisa kita lanjut? Lanjut. Bait yang ke-9 dan ke-10. Kita baca. Wa hazihi qawaidun nazamtuha min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha. Hazihi, inilah yang dimaksud hazihi, inilah maksudnya adalah manzumah ini, manzumah qawaid fikih ini maksudnya, lembaran-lembaran ini nih maksudnya. Ya, hazihi qawaidun, inilah beberapa kaedah. Karena di dalam lembaran-lembaran ini tidak seluruh kaedah fikih Syekh bawakan. Seperti yang saya isyaratkan semalam, betul? Enggak semuanya. Kaidah fikih itu ratusan jumlahnya. Ratusan. Memerlukan apa? Memerlukan usaha yang panjang di dalam mempelajari satu persatunya. Inilah kaedah-kaedah nazamtuha yang aku susun dalam bentuk nazam. Nazamtuha manzumah, mirip ya? Itu aku susun dalam bentuk nazam. Apa nazam? Apa nazam? Iya, apa? Nazam manzumah itu apa? Apa? Bagus. Bagus. Syair yang apa? Nazam itu sama hakikatnya dengan syair. Tetapi para ulama memberikan satu istilah baru atas syair yang berisi ilmu, nazam. Betul? Maka dalam qawaid fikih ada manzumah qawaid fikih. Ini dia. Ya,
Dalam ilmu hadis ada Manzumah Baikuniyah. Manzumah Baikuniyah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu tafsir ada namanya Manzumah Zamzami. Manzumah nazam. Ya, dalam ilmu sirah ada Al-Arjuzah Al-Mi'iyah. Nazam juga. Ya, jadi nazam itu pada hakikatnya syair. Ya, tetapi untuk membedakan syair yang berisi ya mungkin kata-kata bijaksana, iya kan? Kalimat-kalimat yang indah dengan syair yang berisi ilmu, para ulama memberikan satu istilah, syair yang berisi ilmu nazam. Ya. Maka dalam nazam manzumah berlaku darurat syair. Karena saya sebutkan tadi ya. Ini ada darurat syair di dalam manzumah ini. Loh, Ustadz, ini manzumah bukan syair. Iya, betul. Tapi manzumah itu adalah syair dalam ilmu. Nah, begitu. Maklum ya. Nazam tuha yang saya bentuk sebagai nazam min kutbi ahli ilmi qad hasal tuha. Ini adalah kaedah-kaedah fikih yang aku bentuk dalam nazam min dari kutbi ahli ilm, dari kitab ahli ilmu, qad hasal tuha, yang berhasil aku dapatkan atau aku kumpulkan. Jadi Syekh memberikan apa? Memberikan kerangka nazam ini bukan nazam dalam masalah tafsir, bukan nazam dalam masalah apa? Hadis, bukan nazam dalam masalah yang lain, tapi ini nazam dalam qawaid fikiyah. Gitu. Karena nazam itu macam-macam. Ya, telah saya isyaratkan tadi. Min kutbi alil ilm, yang nazam ini saya dapatkan dari kitab-kitab ahli ilmu. Artinya apa? Beliau bukan orang yang pertama kali atau orang yang mengkreasi kaedah fikih ini. Beliau hanya mengumpulkan apa yang berserakan di dalam kitab-kitab para ulama. Karena siapa yang pertama kali menjadikan, siapa yang pertama kali meletakkan asas atas kaedah fikih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, jangan jawab Imam Syafi'i. Ya, persis seperti ini. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu hadis? Ada sebagian orang jawab, oh yang meletakkan ilmu hadis pertama kali Imam Syafi'i. Wah, kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i memang luar biasa. Luar biasa kitab itu. Sampai-sampai sebagian orang, ulama-ulama abad pertengahan, sekitar yang hidup di tahun 700-800, mengatakan manusia sampai hari kiamat gak bisa lagi bikin buku kayak Ar-Risalah. Sampai hari kiamat gak bisa lagi bikin buku kayak Ar-Risalah. Gak bisa. Selesai sudah. Bikin buku semisal Ar-Risalah gak bisa, apalagi melebihinya. Gak bisa. Menyamainya saja gak bisa, apalagi melebihinya. Ar-Risalahnya Imam Syafi'i isinya macam-macam, menunjukkan apa? Keluar biasaannya Imam Syafi'i. Betul-betul imam mubajjal. Mubajjal itu apa ya? Gunung yang kokoh. Bukan gunung pasir yang ketiup angin pergi. Mubajjal, betul-betul gunung yang kokoh Imam Syafi'i. Tapi dalam Ar-Risalahnya itu, sebagaimana maklum, isinya macam-macam. Ada ilmu tafsir, ilmu fikih, qawaid fikiyah, sejarah, bantahan terhadap ahlul bid'ah, sebagaimana yang saya isyaratkan semalam. Betul? Maka senantiasa para ulama mengatakan, ya, yang pertama kali mengisyaratkan ilmu hadis Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dalam bentuk tertulis. Betul ya? Tapi yang pertama kali secara khusus menyusun buku tentang ilmu hadis bukan Imam Syafi'i, tapi ulama yang hidup sekitar 100 tahun setelah Imam Syafi'i.
Ar-Romah Hurmuzi. Namanya Ar-Romah Hurmuzi. Bukunya, aduh lupa saya judul bukunya. Nah, seperti yang pertama kali secara khusus yang pertama kali mengisyaratkan di dalam bukunya kaidah fikih Imam Syafi'i. Betul? Apa contohnya? Hayo. La yunsibu kalam ila sakatil qaul. Itu kan tidak boleh menisbatkan ucapan kepada orang yang diam. Itu kan ucapan Imam Syafi'i. Iya kan? Semalam sudah kita isyaratkan ya. Tapi yang pertama kali secara khusus mengumpulkan kaidah-kaidah fikih dalam satu buku siapa? Hayo, semalam ini, belum 2 bulan yang lalu, baru semalam. Al-Kharqi, dalam usul Al-Kharqi, betul? Tapi dia nggak banyak, yang banyak siapa? Abu Zaid Ad-Dabusi dalam At-Ta'sis wan Nazar. Iya toh? Tapi kalau ditanya siapa yang meletakkan asas pertama kali ilmu hadis? Imam Syafi'i? Enggak, Rasul. Antum mau bicara apa? Coba. Apa iya betul Rasul yang meletakkan dasar pertama kali ilmu hadis? Iya. Dari titik mana? Nulis hadis. Betul? Loh kenapa? Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi nulis hadis? Mana dalilnya? Rasul sendiri mengatakan kepada Abu Syah, uktub ya Abu Syah, tulis Abu Syah, walazin nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yakhruju minni ilal haq, tidak ada yang keluar dari sini sambil mengisyaratkan kepada mulutnya kecuali kebenaran. Tulis Abu Syah. Ditulis sama Abu Syah, sahabat Rasul. Berarti menulis hadis udah ada pada zaman Rasulullah. Rasul sendiri yang nyuruh. Betul? Jadi kalau ada orang yang ngomong hadis itu nggak boleh dipercaya, kenapa nggak boleh dipercaya? Ditulis 300 tahun setelah Rasul wafat. Orang bahlul yang ngomong kayak gini. Hadis itu nggak boleh dipercaya. Kenapa? Ditulis 300 tahun setelah Rasul wafat. Orang bahlul yang ngomong kayak gini. Yang pertama kali nulis hadis itu para sahabat Rasulullah, diantaranya Abu Syah. Sebagian sahabat mengatakan, Abu Syah, antum nulis macam-macam dari sisi Rasulullah. Padahal dia tidak perintahkan, padahal dia manusia yang bisa berucap dalam keadaan senang, marah, gembira, sedih. Maka Abu Syah berhenti nulis. Padahal awalnya apa yang Rasul ucapkan dia tulis, apa saja yang Rasul ucapkan dia tulis. Banyak tulisannya Abu Syah itu. Pada suatu hari Rasul melihat, nih orang kok nggak nulis lagi, kenapa kamu? Ini Rasul, si fulan, sahabat-sahabat yang lain ngomong kayak gini. Uktub ya Abu Syah, tulis. Tidak keluar dari sisiku kecuali kebenaran. Antum mau bicara apa tentang ilmu hadis? Perintah menyampaikan hadis, riwayat hadis. Rasul yang pertama kali meletakkan pondasinya. Rasul kan mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Itu kan periwayatan hadis, betul? Sampaikan dariku, berarti hadis itu harus diriwayatkan. Atau mau bicara apa dalam masalah ilmu hadis? Rasul yang menetapkan, termaksud qawaid fikih, Rasul yang menetapkan. Rasul menetapkan la darar wala dirar. Rasul menetapkan innamal a'malu binniyat. Rasul menetapkan itu semuanya. Allah dan Rasulnya, kalau mau kita sempurnakan kalimatnya, Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin Rasul menetapkan yang tidak Allah tetapkan. Ini kan mustahil ya. Kelaziman itu ya jemaah ya. Kelaziman. Tidak mustahil Rasul menetapkan Allah. Mustahil Rasul menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan. Mustahil. Ini. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu hanya mengumpulkan kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari kalam sahabat, dari kalam a'immah, yang apa? Qad hasaltuha, yang mudah bagi saya untuk mengumpulkannya. Karena banyak kaidah fikih, bukan hanya segini saja yang mudah aja. Ya ini kerendahan tawaduknya Syekh. Padahal Syekh As-Sa'di ini gudang ilmu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini gudang ilmu.
Tapi beliau tawaddu, yang mudah bagi saya untuk mendapatkannya. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-10. Jazahumu maula azima ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Jazahumu maula, semoga maula di sana adalah Allah. Jadi maula, ya, itu bukan nama, itu bukan sifat, tetapi pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kalau kita bahas mempelajari asma wa sifat, maka nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, harus bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun pengkhabaran tentang Allah, maka sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat. Jadi mengkhabarkan tentang Allah, bukan menamai atau mensifati Allah, tetapi mengkhabarkan tentang Allah, diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat. Ya, makanya Imam Syafi'i ketika kemudian, Imam Ahmad ketika kemudian mensifati Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsyistawa, itu sifat kan? Betul? Kemudian Imam Ahmad mengatakan ba'in anil khalqihi, ba'in an khalqihi. Apa makna ba'in? Apa makna ba'in? Terpisah dari makhluknya. Lafadz ba'in itu terpisah. Itu pengkhabaran. Jadi Imam Ahmad sedang mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Maka sebagian ulama memperbolehkan mengkhabarkan tentang Allah, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini pembicaraan lain tentang tauhid asma wa sifat. Ada buku bagus dalam masalah ini, Qawaidul Muslah, bukunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini buku bagus sekali. Ya. Makanya para ulama mengatakan bab nama dan sifat tauqif, sedangkan khabar itu terkadang hamba boleh mengkhabarkan tentang Allah, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Persis seperti ini maula. Maula itu bukan nama Allah, sebagaimana maula juga bukan sifat Allah, tetapi pengkhabaran bahwasanya dia adalah Tuhan kita. Maka nggak boleh seseorang menamakan anaknya dengan Abdul Maula, karena itu bukan nama, iya kan? Bukan juga sifat, begitu. Jazahum maula azimi ajri. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, maula di situ maksudnya Allah dalam bab pengkhabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Di sini yakni apa? Mereka, maksudnya para ulama. Azimi ajri, dengan balasan yang sangat besar. Wal afwa ma, dan memberikan pemaafan bersama ghufranihi wal bir, dan memberikan pemaafan bersamaan dengan ampunan dan balasan kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang banyak kepada para ulama, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah muslimin yang telah meletakkan dasar-dasar kaidah fikih ini dengan apa? Dengan balasan yang banyak, ya, dan memberikan mereka maaf, yakni Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan di dalam, ya, di dalam misalnya kaidah-kaidah fikih ataupun yang semisalnya, memberikan ampunan dan kebaikan yang sangat banyak kepada mereka. Jadi
bait ke-9 dan bait ke-10 ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang satu hal penting. Banyak sih, dari bait ke-9 bait ke-10 banyak ya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, yakni sumber kaidah fikih, yakni dari kitab-kitab ahli ilmu. Ya, dari kitab-kitab ahli ilmu. Tayyib. Nah itu dia. Jadi dari bait pertama sampai bait ke-10 telah kita selesaikan. Masing-masing ada perinciannya, bait pertama dan kedua membahas ini dan seterusnya. Tetapi bait pertama sampai bait ke-10 ini semuanya adalah muqaddimah, pendahuluan. Iya, pendahuluan. Pendahuluan. Belum masuk ke dalam kaidah fikih, ini pendahuluan. Belum. Pendahuluan ini ya. Iya, yang 1 sampai 10 ini pendahuluan, belum masuk kepada kaidah fikihnya. Jadi 1, 2 pujian kepada Allah, 3, 4 sanjungan kepada Rasul, 9, 10 sumber kaidah. Begitu ya. Intinya 1 sampai 10 ini adalah pendahuluan dari manzumah qawaid fikih. Pendahuluan yang diberikan oleh Syekh. Kalau pendahuluan yang diberikan oleh saya semalam sudah. Ya, pendahuluan yang saya berikan semalam itu untuk memuluskan jalan kita di pagi hari ini sampai besok. Nah, sekarang baru masuk kepada kaidah fikihnya. Bait yang ke-11. Bait yang keberapa? Ke-11. Wan niyatu syartun lisairil a'mal biha salahu wal fasadu lil a'mal. Niat adalah syarat untuk seluruh amal. Lisairil a'mal, untuk seluruh amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amal. Biha, dengannya, yakni dengan niat tersebut, salahu wal fasadu lil a'mal. Dengan niat tersebut maka akan menjadi baik dan akan menjadi baik atau rusak suatu amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amal. Dengan niatlah maka akan menjadi baik atau rusak suatu amal. Ini bait yang ke-11 ya. Bait yang ke-11 ini adalah kaidah fikih besar yang pertama, yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan al-umuru bimaqasidiha, urusan-urusan atau perkara-perkara sesuai dengan maksud dan tujuannya. Tetapi sebagian ulama tidak menyetujui penamaan al-umuru bimaqasidiha. Karena kenapa? Karena di sana ada lafadz yang lebih bagus daripada al-umuru bimaqasidiha. Lafadznya apa? Innamal a'malu binniyat. Karena lafadz innamal a'malu binniyat terambil dari apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu kalam Allah dan kalam Rasulnya aula lebih bagus daripada kalam manusia atau istilah yang ditelurkan oleh manusia. Maka sebagian ulama ada yang menolak lafadz al-umuru bimaqasidiha. Yang ditolak itu lafadznya saja, bukan kandungannya. Jangan salah antum ya. Yang ditolak itu lafadz al-umuru bimaqasidihanya, bukan
al-umuru bimaqasidihanya itu ditolak lafadznya dan sekaligus seluruh kandungannya, enggak. Ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim lebih bagus lafadznya innamal a'malu binniyat atau al-amalu binniyat. Itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena terambil dari hadis Rasulullah, dan kalam Rasul jelas lebih bagus daripada kalam selain beliau. Ya, kita yakni keluarlah dari hal itu, tapi saya hanya memberikan kepada antum satu wawasan, ya, karena ada sebagian ulama yang menolak lafadz al-umuru bimaqasidiha, lafadznya saja yang ditolak. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amal, ya. Dengan niatlah maka amal menjadi baik atau rusak. Ini kaidah yang sangat bermanfaat, penting, yang dipakai dalam seluruh bab ilmu agama, seluruh bab ilmu agama, apalagi bab fikih. Karena baiknya jiwa, baiknya harta, baiknya perbuatan, baiknya sikap, baiknya dan seterusnya, itu seluruhnya tergantung dengan niat. Rasul kita sendiri yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya, ya, dan setiap amal akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya. Dan ketahuilah ikhwan, niat itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Ini fungsi niat yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Sebagaimana contohnya seseorang meninggalkan makan dan minum di tengah hari, maka dengan niat terbedakan apakah dia puasa atau sedang menjalani diet ketat. Iya kan? Ada sebagian orang yang tidak makan dan minum di tengah hari, ya, yang diistilahkan sebagai IF apa? Ya pokoknya begitulah. Ya. Maka dengan niat terbedakan apakah dia sedang berpuasa atau dia sedang melakukan diet ketat. Ya. Antara ibadah dengan sesuatu yang bukan ibadah. Ini fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua untuk membedakan dua ibadah yang sama jenisnya. Untuk membedakan dua ibadah yang sama jenis atau bentuknya. Misal, apakah ini sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Ada seseorang ngasih uang kepada orang lain, maka niatlah yang membedakan. Dia ini maksudnya sodakoh, infak, atau karena kasihan aja. Dengan niatlah. Ya, ini diantara dua fungsi niat. Ya, nah para ulama juga mengatakan niat itu terbagi menjadi dua. Niat beramal dan niat di dalam amal. Kalau niat beramal artinya untuk siapa Anda beramal, itulah ikhlas tauhid untuk Allah. Iya kan? Niat beramal untuk siapa Anda beramal, itulah yang dimaksud dengan ikhlas atau tauhid. Atau niat di dalam amal, ya. Maka niat di dalam amal inilah yang tadi dikatakan, apakah sedang mengerjakan sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Ini niat di dalam amal, bukan niat amal, ya. Iya. Dan yang namanya niat ini titik ketiga. Loh Ustadz, yang pertama dan keduanya mana?
fungsi niat. Itu yang pertama. Betul? Yang kedua, dua macam niat. Niat dalam amal, niat beramal, niat di dalam amal. Betul? Yang ketiga, hal yang dikerjakan oleh seorang muslim bisa jadi dua. Yang pertama dia mengerjakan, atau yang kedua dia meninggalkan. Betul? Kalau mengerjakan sesuatu disyaratkan niat. Kalau mengerjakan sesuatu disyaratkan niat agar hal tersebut menjadi sah. Tapi kalau meninggalkan sesuatu, niat bukan merupakan syarat sah, tetapi syarat mendapatkan ganjaran. Saya ulangi. Niat terkait dengan amal hamba, ya, yang amal hamba itu bisa jadi dia mengerjakan sesuatu, misal mengerjakan sholat, ya kan? Sholat itu kan dikerjakan, bukan ditinggalkan. Paham ya? Sholat itu dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan atau dikerjakan? Dikerjakan sholat itu. Nah, kalau amal itu dikerjakan, niat merupakan syarat sahnya amal. Ya. Tapi kalau amal itu ditinggalkan, semisal meninggalkan zina, meninggalkan meminum minuman keras, maka niat adalah syarat mendapatkan ganjaran. Ya, syarat mendapatkan ganjaran. Artinya apa? Seseorang yang meninggalkan meminum minuman keras, maka sudah sah dia. Dia tidak berdosa, akan tetapi tidak berpahala. Saya ulangi dari awal ya. Seseorang yang mengerjakan sholat tanpa niat, maka tidak sah sholatnya, apalagi mendatangkan pahala. Karena sholat dikerjakan. Tapi seseorang yang meninggalkan meminum minuman keras, maka dia tidak berdosa, karena dia memang tidak minum minuman keras, dia tinggalkan meminum minuman keras tersebut. Tetapi karena dia tidak berniat meninggalkan meminum minuman keras, dia tidak mendapatkan pahala. Kapan seseorang meninggalkan meminum minuman keras mendapatkan pahala? Kapan? Kalau dia berniat meninggalkan meminum minuman keras tersebut. Jadi kata para ulama, perkara yang dikerjakan oleh seorang hamba bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama makmurat, yang kedua manhiyat. Makmurat diperintahkan, manhiyat dilarang. Adapun dalam perkara makmurat, aniyah syarat, niat syarat sahnya. Adapun dalam perkara manhiyat, niat bukan syarat sah, tetapi syarat mendapatkan apa? Ganjaran. Clear? Betul? Iya. Maka ketika misalnya najis itu diperintahkan untuk diletakkan di pakaian atau disingkirkan dari pakaian? Bagus. Pakaian antum terkena najis air kencing. Pakaian antum terkena najis air kencing. Bolehkah dipakai sholat? Apa yang harus antum lakukan? Menghilangkan air kencing tersebut dari pakaian antum. Betul? Maka kalau antum cuci pakaian antum tersebut tanpa niat untuk menghilangkan najisnya, setelah itu antum pakai untuk sholat, bolehkah? Apa jawabannya?
Kalau pakaian antum yang terkena najis itu antum cuci tanpa niat untuk menghilangkan najis, kemudian antum pakai untuk sholat, bolehkah? Boleh gak? Boleh. Tetapi apakah antum mendapatkan pahala? Tidak. Kapan antum mendapatkan pahala dengan sebab menghilangkan najis di pakaian antum? Kalau antum berniat menghilangkan najis dari pakaian antum. Tuh, faedah mempelajari qawaid fikih. Perbuatannya sama, sama-sama menghilangkan najis. Betul? Tetapi karena menghilangkan najis kan berarti mengangkat najis, bukan meletakkan. Ya, kalau meletakkan, mengerjakan, melakukan itu sama, satu sisi. Mengangkat, menghilangkan, meninggalkan itu sama, sisi yang lain. Mengerjakan, melakukan, meletakkan ini satu sisi. Betul? Menghilangkan, mengangkat, membuang, meninggalkan ini sama, sisi yang lain. Pada perkara yang diletakkan, dikerjakan, dilakukan, niat syarat sah. Pada perkara yang ditinggalkan, diangkat, ya, dihilangkan, niat syarat mendapatkan ganjaran. Menghilangkan najis sah tanpa niat dari pakaian antum, sah, tapi nggak dapat ganjaran. Kapan seseorang mendapatkan ganjaran ketika menghilangkan najis dari pakaiannya? Kalau dia berniat. Ada khilaf di sini masalah mandi janabah. Mandi janabah itu menghilangkan najis, betul? Apakah seseorang itu ketika dia mandi janabah tanpa niat mandi janabah, sah mandi janabahnya? Sah, tapi tidak dapat ganjaran. Iya kan? Kapan dia mendapatkan ganjaran atas mandi janabah? Kalau dia mandi janabah dan berniat menghilangkan junub dari tubuhnya. Kita diperintahkan untuk mengangkat kotoran dari kuku kita, betul? Potong kuku, mengangkat. Dipotong kuku, sah sudah, bagus sudah perbuatannya. Min sunnah fitrah. Kan Rasul mengatakan begitu. Di antara sunnah fitrah yakni apa? Menggunting kuku. Gunting kuku, selesai sudah. Tapi tidak mendapatkan ganjaran, sah sudah dinilai sebagai perbuatan baik sunnah fitrah. Kapan dapat ganjaran? Ketika dia meniatkan menghilangkan kotoran dari kukunya, baik dengan membersihkan di bawah kukunya atau menggunting dan seterusnya. Tapi di sini menunjukkan niat adalah syarat amal. Dengannya amal menjadi baik atau rusak. Nah, pertanyaan saya, yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, niat adalah syarat atas seluruh amal. Amal apa? Makmurat atau manhiyat? Makmurat. Ya kan? Adapun amal yang manhiyat, maka niat bukan syarat, tetapi apa? Keutamaan untuk mendapatkan ganjaran. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita hentikan sampai berapa tadi? Baris yang ke-11. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Karena ada masukan, alangkah baiknya sesi tanya jawab dibuka setiap selesai sesi, ya, agar kemudian masalahnya tidak berkumpul di satu waktu. Ya. Kita sholat sunnah, sholat Jumat pada hari Jumat, datang mengerjakan dua sholat sunnah 2 rakaat, niatnya untuk sholat tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat sunnah wudu, kemudian sholat beberapa sunnah lainnya, gimana Ustaz? Apanya gimana? Yang dibolehkan atau yang
mesti harus lebih utama dipisahkan? Bersabar. Ada pembahasannya dalam qawaid fikih ini. Ada pembahasannya di sini. Bersabar. Kita baru 2 sesi, masih tersisa 4 sesi ke belakang. Ada pembahasannya di sini tentang jam'u bainal amal, menggabungkan 2 amal atau lebih. Ya, ntar aja kita bahas ya itu ya. Bagus pertanyaannya, tapi pertanyaan tersebut akan terjawab ketika kita menyelesaikan qawaid fikih ini. Iya. Ada lagi? Tidak saya jawab dari pertanyaannya. Padahal hukumnya mengikuti mazhab. Di satu sisi ada orang yang taklid buta dengan mazhabnya, tapi satu sisi juga ada orang yang meremehkan mazhab tersebut. ya telah kita katakan tadi, mengikuti mazhab diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah taklid buta terhadap suatu mazhab. Boleh. Mengikuti mazhab itu boleh. Ulama-ulama besar thariqah mereka berjalan di atas mazhab-mazhab tertentu. Semisal Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berjalan di atas mazhabnya Imam Ahmad. Iya kan? Boleh. Imam Ibn Qudamah berjalan di atas mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ibn Abdul Bar berjalan di atas mazhabnya Imam Malik. Imam Tohawi, penyusun akidah Tohawiyah, berjalan di atas mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi berjalan di atas suatu mazhab itu diperbolehkan. Yang jadi masalah taklid mazhab. Itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda itu. Iya kan? Nah ini, dan saya juga kita tidak bahas lebih lanjut ya, karena kalau kita bahas ini lebih lanjut, ini masuk ke dalam pembahasan usul fikih seperti yang saya isyaratkan tadi. Dan ini nggak boleh dibahas kecuali telah menyelesaikan bab pertama sampai bab akhir dari usul fikih. Baik. Sebagian orang ada yang masuk ke dalam pembahasan ini, boleh taklid, gak boleh taklid, padahal belum bahas usul fikih dari awal sampai akhir. Nyium baunya aja belum. Nyium baunya aja belum. Ya, baik. Ada lagi jemaah? Ada lagi pertanyaannya? Ada? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Nanti pada sesi yang ketiga berarti kita akan lanjutkan dari bait yang ke-12 dan seterusnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nih yang